gimana akhirnya rasanya akhirnya menginjakkan kaki di tanah Eropa? Aku sih gimana rasanya aku akhirnya bisa kuliah di Eropa itu amazing ya. Soalnya emang dari dulu, dari mulai zaman SMA itu udah bercita-cita banget bisa kuliah di Eropa. Bahkan alumni-alumni SMA aku yang sekiranya kuliah di Eropa itu aku message, aku email, aku tanya-tanya aja. Bahkan denger ceritanya tentang kuliah di Eropa aja udah wow gitu ya. Ya apa ya, mungkin lebay, tapi itu salah satu impian. Jadi kalau sudah impian ya kalian tahulah saat kalian mencapai impian tuh betapa bahagianya gitu. Terus tapi begitu sampai sini ya that's my life. Ini memang mimpiku. Kebetulan dari kecil aku yang bercita-cita jadi peneliti, pengen banget jadi peneliti. Kalau kalian ingat apa namanya film Saras 008 anak 90-an angkat tangan. Saras 008 di situ kan ada peran profesornya, ada peran apa sih yang botani kayak gitu. Aku tuh keren banget kayak profesi itu. Jadi aku pengen banget jadi peneliti. Dan sampai di sini senang banget kerjaanku yang meneliti, nge-lab, mengerjakan data, menulis. Aku suka banget dunia jurnalistik, bahkan menulis ilmiah, non ilmiah, populer aku suka. Dari dulu suka ngeblog juga. Jadinya seneng lah. Tapi memang di sini pun ada layanan kayak profesor itu, ada layanan konsultasi jenis psikologi PhD, karena bisa jadi nggak semua orang suka dengan rutinitas kegiatan PhD yang banyak yang bilang monoton, kayak aduh research, nulis, data, puyeng kan gitu. Memang kalau nggak passion, nggak suka itu pasti puyeng. Pekerjaan apapun itu nggak hanya PhD. Nah kalau kalian bermimpi ingin kuliah di luar negeri, kalian harus paham dulu bakal ngapain di luar negeri itu, kuliahnya tuh model seperti apa. Nah kalau gambaran dari pengalamanku PhD yang research base ini ya kayak gitu. Jadi kalian harus suka nulis, berkeinginan tahu yang besar, kemudian suka inovasi-inovasi. Pasti kalian suka dengan dunia PhD. Noise nggak? Ada kereta lewat, anggaplah itu back sound. Ya mau back sound. Tapi beneran back sound kan? Tapi gitu. apa? Bukannya emang semua PhD itu sebenarnya research base ya? Cuman di Indonesia aja yang masih course base. Enggak, ada kayaknya yang doktoral yang course base di negara mana itu ada sepanjang daftar-daftar itu. Termasuk Indonesia. Indonesia banyak sekarang mulai ke research base juga. Kalau research base itu memang harus kerjaannya memang nggak pakai kuliah sih, ya memang lebih banyak research ya, kerja ngantor, intinya ngantor nge-lab itu sudah dihitung sebagai research base. Kalau biaya kuliahnya alhamdulillah kalau di sini ya aku udah pernah cerita kan di pengalamannya di Eropa itu nggak terlalu mahal. Jadi dunia PhD overall dunia PhD di Gen itu, di UGen terutama itu menyenangkan buatku ya. Apalagi kalau kita getol, rajin, nggak patah semangat kayak gitu. Ada satu lagi yang mungkin bisa jadi bekal kalau kalian emang niat untuk ambil master atau ambil PhD di
luar, apalagi sama dengan kampusku itu selalu ada syarat publikasi ilmiah. Mungkin kalau yang masih S1 atau S2 dalam negeri, beberapa kampus masih menerima publikasi ilmiah di jurnal dalam negeri, jurnal nasional. Sehingga anggaplah kalian ngirim paper, bayar berapa ratus ribu, sudah terbit, selesai, lulus. Kalau di sini nggak bisa. Jadi harus sudah mulai open minded, harus mulai tahu bahwa yang diterbitkan di sini itu jurnal internasional yang reputasi jurnalnya itu tinggi. Bahkan kalau di Indonesia kan masih bereputasi ke Scopus ya, ke Skimago. Kalau yang ini tuh reputasi jurnalnya diambil lebih tinggi dari itu, lebih tinggi dari yang ada di Scopus. Kalau Scopus banyak jurnal-jurnal yang masuk di Scopus tapi masuk di yang list, kita list apa, Thomson kah? Kalau sini kayaknya orang-orang pakai AC Thomson. Orang-orang lebih di sini tuh lebih ke itu sih. Lebih ke AC Thomson ya. AC Thomson sama ngeliat ini apa? H-index. H-index sama apa itu? Apa sih itu? Kepopuleran itu apa istilahnya? Lupa. Nanti ada itu ya. Ada, pokoknya itulah. Jadi sejenis kayak impact factor, jurnal dengan impact factor tinggi. Nah itu yang dihitung. Kalau kalian sudah nerbitin 3 itu baru bisa lulus. Makanya sangat durasinya itu plus minusnya itu tinggi. Ada yang 4 tahun nggak mungkin bisa lulus on time 4 tahun. Ada yang 3 tahun udah lulus, 2 tahun udah lulus. Nah itu tergantung bagaimana kalian bisa mempublikasikan. Nggak cuma meneliti loh ya, orang meneliti kan masih dibimbing sama supervisor, terus ambil data penelitian ini kayak gitu kan sudah sesuai dengan SOP yang sudah berlaku mah bisa. Tapi kalau publikasi apalagi belum berpengalaman, itu yang akhirnya bisa jadi stres faktor sendiri buat mahasiswa. Bahkan ada loh publikasi yang tengah stres faktor mahasiswa PhD terhadap penelitian dan publikasi untuk syarat lulus itu sampai dijadikan publikasi ilmiah. Soalnya memang banyak kejadian yang depres, tekanan pikiran karena publikasi. Kalau kalian tahu dunia publikasi itu ya publikasi kalian nulis sebaik-baiknya. Kayak jualan, bener kayak berjualan. Kalian punya produk, tawarkan, ditolak, perbaiki, tawarkan, tolak, perbaiki, tawarkan, kayak gitu. Jadi publikasi juga kayak gitu, nulis ditolak, kirim lagi, nulis ditolak, kirim lagi. Lek gak menale baja, kalau baperan ya wes nggak akan bersemangat. Makanya harus ingat kalau ambil PhD bukan cuma gaya-gayaan aku ambil S3 aku mau kuliah di luar negeri, enggak. Kalian harus benar-benar berpikir. Aku juga itu yang tak terapkan di diriku, bahwa kerjaan seorang PhD dalam meneliti dan output seorang peneliti itu selain penemuan itu adalah publikasi ilmiah yang memang diakui dunia internasional, diakui secara luas. Jadi itu yang diperjuangkan, jadi itu yang dipersyaratkan dan harus dijadikan tujuan untuk bisa lulus. Bahasa gampangnya adalah PhD itu adalah content creator. Ya, PhD itu content creator, tapi medianya bukan YouTube, jurnal ilmiah.